kami dari kelompok PPL SMP Negeri 10 Kota Cirebon yang beranggotakan saya Lady Paulina Mustafa, saya Lady Yasmini, saya Nur Al-Juga, dan saya Tia Utami akan mempresentasikan hasil modifikasi RPP dari guru Pamukan. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang UTS pemahaman peserta didik. Ada 2 soal. Yang pertama, buatlah modifikasi contoh perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan belajar serta konteks lingkungan peserta didik secara berkelompok. Anggota kelompok sama seperti yang telah dibagi di kelas. Anda dapat memodifikasi contoh RPP yang sudah dibuat pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif atau RPP yang digunakan oleh guru Pamong pada saat Anda melakukan PPL 1 di sekolah. Yang kedua, ceritakanlah hasil modifikasi yang Anda lakukan dengan cara presentasi dalam bentuk video yang kemudian diunggah ke YouTube dengan durasi minimal 15 menit. Perkenalkan nama-nama anggotanya. Pastikan kualitas video dan suara jernih. Kegiatan ini akan dinilai sebagai nilai ujian tengah semester pada mata kuliah ini. Yang pertama, di sini ada modul ajar yang sudah dimodifikasi. Modul ajar bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Bagian 1 ada identitas dan informasi. Kode modul ajarnya MAT DB71 dan kode ATP acuannya B.7.1. Nama penyusun Budifta Restika Hesa, institusinya SMP Negeri 10 Kota Cirebon tahun 2023. Jenjang sekolahnya SMP sederajat. Fase D kelas 7. Domain atau topiknya bilangan bulat. Kata kuncinya bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat. Pengetahuan atau keterampilan prasyaratnya, yang pertama mengenal bilangan bulat, yang kedua mengenal operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yang ketiga sifat-sifat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Alokasi waktunya 80 menit, jumlah pertemuannya 2 jam pelajaran. Moda pembelajaran tatap muka. Model pembelajaran yang dipakai yaitu problem based learning. Metode pembelajaran yang dipakai yaitu kombinasi ceramah dan diskusi. Serta pendekatan pembelajarannya yaitu pendekatan saintifik. Sarana prasarananya ruang kelas, laptop, LCD proyektor dan printer. Target dari peserta didik yaitu reguler atau tipikal. Karakteristik peserta didik yaitu modul ini dapat digunakan dengan sarana TIK lengkap maupun tidak. Dan daftar pustakanya menggunakan buku belajar bareng matematika SMP atau MTS kelas 7 yang ditulis oleh Suah Sumbiring pada tahun 2021 di Bandung dan penerbitnya Irama Widya. Serta buku Kemendikbud Matematika kelas 7 semester 1 SMP atau MTS buku siswa semester 1 tahun 2016 Jakarta Puskurbuk. Dan yang ketiga buku matematika kelas 7 yang materinya sesuai dengan materi yang dibahas. Selanjutnya ada rasionalisasi. Guru memberikan stimulus kepada peserta didik dengan menanyakan beberapa kegunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik diberikan informasi mengenai LK yang harus dikerjakan secara berkelompok. Peserta didik diberi waktu untuk berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya dan mengumpulkan hasil diskusi dalam bentuk LK-nya kepada guru. Di akhir kegiatan, peserta didik diberikan soal kuis untuk asesmen individunya. Untuk urutan materi pembelajaran yaitu penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini ada rencana asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik atau sebelum pembelajaran. Bentuknya pertanyaan pemantik. Yang kedua, asesmen formatif yang dilakukan selama pembelajaran. Asesmen individu dilakukan dalam latihan soal kuis, sedangkan asesmen kelompok dilakukan dari performa dan portofolio hasil diskusi kelompok. Dan yang ketiga ada asesmen sumatif, berupa tes tulis berupa kuis untuk asesmen individu. Selanjutnya penjelasan tentang bagian kompetensi inti.
Yang pertama, capaian pembelajaran. Di akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat, dan akar bilangan. Dan dalam notasi ilmiah, mereka dapat menerapkan operasi aritmatika pada bilangan real dan memberikan estimasi atau pikiran dalam menyelesaikan masalah, termasuk berkaitan dengan literasi finansial. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan modul pembelajaran PBL, peserta didik diharapkan dapat menentukan hasil dari operasi aritmatika dan operasi campuran pada bilangan bulat dengan sifat-sifat perkalian atau pembagian dengan benar. Kemudian pemahaman bermakna. Pada pengurangan boleh dijadikan penjumlahan dengan catatan si pengurang merupakan lawannya. Pertanyaan pemantiknya itu kita ada di materi matematika dasar, yaitu 4 ditambah negatif 3 sama dengan 4 dikurangi negatif 7 sama dengan. Kemudian profil pelajar Pancasilanya yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, mandiri. Selanjutnya adalah bagian urutan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Estimasi waktunya 10 menit. Pertama, siswa berdoa sebelum belajar, meminta seorang peserta didik untuk memimpin doa. Yang kedua, guru mengecek kehadiran siswa dan meminta siswa untuk mempersiapkan kelengkapan diperlukan dan peralatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, siswa menerima informasi tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan materi yang dimiliki keterkaitan dengan materi sebelumnya. Yang keempat, siswa menerima informasi tentang kompetensi, ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, metode penilaian yang akan dilaksanakan. Yang kelima, guru bertanya, mencari informasi tentang penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari, dan siswa menjawab dengan prediksi masing-masing. Selanjutnya yang keenam, guru mengaitkan bilangan bulat yang diajarkan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya kegiatan inti, estimasi waktu 60 menit. Langkah pertama, klarifikasi masalah. Yang pertama, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Selanjutnya, siswa dalam memperhatikan dan mengamati penjelasan yang diberikan guru yang terkait dengan permasalahan yang melibatkan bilangan bulat serta penyajian garis bilangan pada bidang secara umum. Yang ketiga, siswa dalam kelompok mengamati tayangan audio visual, misalkan tentang masalah-masalah yang penerapan konsep bilangan bulat serta penyajian garis bilangan. Yang keempat, guru membagikan LK dan siswa membaca petunjuk. Mengamati LK tersebut berisi tentang permasalahan yang berhubungan dengan bilangan bulat serta penyajian garis bilangan. Yang kelima, guru memotivasi siswa dalam kelompok untuk menuliskan dan menanyakan permasalahan, hal-hal yang belum dipahami dari masalah yang disajikan dalam LK, serta guru mempersilahkan siswa dalam kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Bila diperlukan, guru memberikan bantuan komentar secara klasikal. Langkah yang kedua yaitu teknik menemukan solusi atau brainstorming. Yang keenam ini langkahnya yaitu siswa melakukan diskusi dalam kelompok masing-masing berdasarkan petunjuk yang ada dalam LK. Misalkan dalam LK berisi permasalahan dan langkah-langkah pemecahan serta meminta siswa dalam kelompok untuk bekerja sama untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan bilangan bulat serta penyajian garis bilangan. Yang ketujuh, siswa dalam kelompok melakukan brainstorming dengan cara sharing informasi dan klarifikasi informasi tentang permasalahan yang terdapat dalam buku tentang bilangan bulat. Selanjutnya itu langkah ketiga, pengumpulan informasi dan data. Siswa masing-masing kelompok dalam kelompok juga membahas dan berdiskusi tentang permasalahan berdasarkan petunjuk LK. Mengidentifikasi bilangan bulat, menjelaskan bilangan bulat, menentukan letak
bilangan bulat positif, 0 bilangan bulat negatif, dan selanjutnya menyajikan dalam bentuk garis bilangan. Selanjutnya, siswa melakukan eksplorasi, seperti dalam poin ke-8, di mana mereka juga diharapkan mengaitkan dengan kehidupan nyata. 10. Guru berkeliling mencermati siswa dalam kelompok dan menemukan berbagai kesulitan yang dialami siswa dan memberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Selanjutnya, guru memberikan bantuan kepada siswa dan kelompok untuk masalah-masalah yang dianggap sulit oleh siswa. Langkah ke-12, guru mengarahkan siswa dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan dengan cermat dan teliti. Langkah-langkah 4. Berbagi informasi dan berdiskusi untuk menemukan solusi penyelesaian masalah. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk mendiskusikan cara yang digunakan untuk menemukan semua kemungkinan pemecahan masalah terkait masalah yang diberikan. Langkah selanjutnya yaitu siswa dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan guru untuk dapat mengaitkan, merumuskan, dan menyimpulkan tentang bilangan bulat serta penyajian garis bilangan. Langkah ke-15, siswa dalam kelompok menyusun laporan hasil diskusi, menyelesaikan masalah yang diberikan terkait bilangan bulat serta penyajian garis bilangan. Langkah ke-5, presentasi hasil penyelesaian masalah. Selanjutnya, beberapa perwakilan kelompok menyajikan secara tertulis dan lisan hasil pembelajaran atau apa yang telah dipelajari pada tingkat kelas atau tingkat kelompok, mulai dari apa yang telah dipahami berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan. Yang ke-17, siswa yang lain dan guru memberikan tanggapan dan menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk mengkonfirmasi, memberikan tambahan, melengkapi informasi, ataupun tanggapan lainnya. Selanjutnya adalah refleksi. Siswa melakukan refleksi, resum, dan membuat kesimpulan secara lengkap, dibantu guru dari materi yang telah dipelajari terkait bilangan bulat serta penyajian garis bilangan. Yang terakhir, dalam tahapan kegiatan inti, guru memberikan apresiasi atas partisipasi semua siswa. Sekian pemaparannya, akan dilanjutkan tentang kegiatan penutup. Baik, langkah selanjutnya yaitu kegiatan penutup dengan alokasi waktu 10 menit. Yang pertama, guru memberikan tugas mandiri sebagai pelatihan keterampilan dalam menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan bilangan bulat serta penyajian garis bilangan. Kemudian yang kedua, melaksanakan post-test terkait bilangan bulat serta penyajian garis bilangan. Yang ketiga, siswa mendengarkan arahan guru untuk materi pada pertemuan berikutnya. Yang keempat, untuk memberi penguatan materi yang telah dipelajari, guru memberikan arahan untuk mencari referensi terkait materi yang telah dipelajari, baik melalui buku-buku perpustakaan ataupun mencari di internet. Selanjutnya yaitu terdapat refleksi bagi guru dan siswa. Yang pertama, refleksi bagi guru dengan pertanyaan pertama, apakah dalam kegiatan pembukaan peserta didik sudah dapat diarahkan dan siap untuk mengikuti pelajaran dengan baik? Yang kedua, apakah dalam memberikan penjelasan teknis atau instruksi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik? Yang ketiga, bagaimana respon peserta didik terhadap sarana dan prasarana atau media pembelajaran serta alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran mempermudah dalam memahami konsep bilangan? Yang keempat, bagaimana tanggapan peserta didik terhadap materi atau bahan ajar yang disampaikan sesuai dengan yang diharapkan? Yang kelima, bagaimana tanggapan peserta didik terhadap pengelolaan kelas dalam pembelajaran? Yang keenam, bagaimana tanggapan peserta didik terhadap pelatihan dan penilaian yang telah dilakukan? Yang ketujuh, apakah dalam kegiatan pembelajaran telah sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan? Yang kedelapan, apakah dalam berjalannya proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan? Apakah 100% peserta didik telah mencapai penguasaan sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Yang kesembilan, apakah arahan dan penguatan materi yang telah dipelajari dapat dipahami oleh peserta didik? Selanjutnya terdapat refleksi untuk peserta didik dengan pertanyaan sebagai berikut.
Yang pertama, pada bagian mana dari materi operasi hitung bilangan bulat yang dirasa kurang dipahami? Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar pada materi ini? Yang ketiga, kepada siapa kamu meminta bantuan untuk lebih memahami materi ini? Yang keempat, berapa nilai yang akan kamu berikan terhadap usaha yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu jika nilai yang diberikan dalam pemberian bintang 1 sampai bintang 5? Selanjutnya yaitu terdapat lampiran-lampiran. Yang pertama ada lampiran lembar kerja kelompok, materi pokok bilangan bulat. Di sini lembar kerja digunakan untuk penilaian kelompok. Kemudian selanjutnya lampiran kedua yaitu ada tes tersulit. Selanjutnya ada tes tertulis bilangan bulat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian kelompok, yaitu salah satu yang kami modifikasi karena sebelumnya tidak ada. Nah, untuk rubriknya itu ada penilaian aspek dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada kolom nomor, nama siswa, keterlibatan anggota kelompok, hasil diskusi, dan ketepatan waktu. Ada kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Begitu pula dengan kolom yang lainnya juga ada kolom kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Untuk aspek keterlibatan anggota sangat baik jika semua anggota terlibat dalam diskusi. Dikatakan baik jika sebagian besar anggota terlibat dalam diskusi dan sebagian kecil tidak. Untuk cukup, sebagian kecil anggota terlibat dalam diskusi dan sebagian besar tidak. Dan jika kurang, semua anggota tidak menunjukkan niat dan usaha untuk berdiskusi. Untuk poin hasil diskusi, mampu menentukan dan menafsirkan bilangan bulat. Untuk menyelesaikan masalah, itu adalah di poin sangat baik, di poin baik jika mampu menentukan bilangan bulat untuk menyelesaikan masalah, dan jika cukup adalah mampu menafsirkan bilangan bulat untuk menyelesaikan masalah, dan jika kurang, siswa belum mampu menentukan dan menafsirkan bilangan bulat untuk menyelesaikan masalah. Untuk ketepatan waktu, jika sangat baik, itu selesai mengerjakan hasil diskusi dengan tepat pada waktunya atau lebih awal. Jika baik, itu 5 menit terlambat menyelesaikan hasil diskusi, dan jika cukup, itu 10 menit terlambat menyelesaikan hasil diskusi, dan jika kurang, yaitu 15 menit atau selebihnya terlambat menyelesaikan hasil dari diskusi tersebut. Kemudian ada penilaian kelompok. Penilaian kelompok di sini ada kriterianya dan merupakan nilai skor dikali 100. Kemudian ada rubrik penilaian presentasi kelompok, yaitu kriterianya penguasaan materi, kepercayaan diri, kekompakan atau kerjasama. Kemudian untuk rubrik penilaian tes tertulis, ada contoh soal yang tadi sudah disebutkan, kemudian kami buatkan kunci jawaban dan juga skor dari masing-masing poin, yaitu yang pertama itu soal nomor 1 5 poin, soal nomor 2 5 poin, soal nomor 3 yaitu 10 poin, dari masing-masing poin A, B, C, D dibagi menjadi 2,5 poin, untuk nomor 4 5 poin, untuk nomor 5 ada 10 dan 5 poin, jadi total 15 poin, dan untuk yang 6 ada 5 poin. Jadi total keseluruhan dengan soal nomor 8 adalah 100 poin. Kemudian ada tabel refleksi guru. Pada tabel refleksi guru ini kita menambahkan kolom pada refleksi ini. Yang pertama, apakah di dalam kegiatan pembukaan peserta didik sudah dapat diarahkan? Kemudian, apakah dalam memberikan penjelasan teknis instruksi yang disampaikan dapat dipahami? Bagaimana respon peserta didik? Bagaimana tanggapan peserta didik? Bagaimana tanggapan tentang pengelolaan kelas? Dan bagaimana tanggapan peserta didik terhadap pelatihan? Dan yang ketujuh, apakah dalam kegiatan pembelajaran telah sesuai dengan alokasi waktu? Dan yang kedelapan, apakah dalam berjalannya proses pembelajaran sesuai dengan diharapkan? Apakah 100 poin atau berapa persen? Kemudian, apakah arahan dan penguatan materi yang telah dipelajari dapat dipahami oleh peserta didik atau tidak? Kemudian, tabel refleksi peserta didik itu pada pertanyaan refleksi kami buatkan kolom. Pertanyaannya ada
4 poin. Yang pertama, pada bagian mana dari materi operasi hitung bilangan bulat yang dirasa kurang dipahami? Yang kedua, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar pada materi ini? Yang ketiga, kepada siapa kamu meminta bantuan untuk lebih memahami materi ini? Yang keempat, berapa nilai yang akan kamu berikan terhadap usaha yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Jika nilai yang diberikan dalam pemberian bintang, berapakah bintang dari 1 sampai bintang 5? Nah, kemudian ada lembar observasi kegiatan. Ini sudah ada pada RPP. Kami mencantumkan ulang dengan keterangan perskoran dari masing-masing poin, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Untuk skor 1 kurang, skor 2 cukup, skor 3 baik, dan skor 4 sangat baik. Kemudian ada rekapitulasi portofolio lembar kerja hasil diskusi. Di sini ada jumlah pertemuan, tanggal pelaksanaan, kelompok 1 sampai dengan kelompok 5, pertemuan 1 dan pertemuan 2. Berikut kami menyajikan hasil modifikasi modul ajar yang telah kami tampilkan di atas. Modul ajar di atas kami rancang atas modifikasi dari modul ajar guru matematika di SMP Negeri 10 Kota Cirebon, tempat kami melaksanakan PPL 1 PPG Prajabatan tahun 2023. Adapun perubahan yang kami lakukan dalam modul ajar ini, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran. Kami membuat alokasi waktu dalam kegiatan awal, inti, dan penutup agar seluruh kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan tepat dan baik. Kami memberikan pertanyaan pemantik untuk mengingat kembali dan merangsang pemikiran kritis siswa. Kemudian dalam kegiatan inti, kami membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan diberikan LKPD. Setiap kelompok melakukan diskusi dan beberapa di antaranya menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Pada kegiatan penutup, kami juga menyimpulkan terkait materi yang sudah dipaparkan serta memberikan tugas sebagai penilaian individu siswa. Yang kedua ada poin asesmen. Selama proses pembelajaran, kami juga memodifikasi dengan menerapkan asesmen diagnostik, formatif, dan juga sumatif, mencakup pertanyaan pemantik, observasi, penugasan, dan soal tertulis. Untuk mengukur pemahaman siswa, kami pun membuat rubrik asesmen yang ditetapkan, dengan tujuan agar penilaian menjadi lebih mudah dilakukan. Untuk poin yang terakhir, kami memodifikasi tentang refleksi. Kami membuat refleksi baik untuk guru maupun peserta didik sebagai renungan untuk pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan pemahaman ini, kami berharap siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran, memahami apa yang telah didiskusikan dan dipaparkan.